Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di case ketiga. Jadi sebelumnya kita udah bahas interpretasi kasus pertama, yaitu mengenai uretitis gonorrhea. Yang kedua itu fimosis dengan ISK. Yang ketiga ini kita lanjut, ini mengenai kasus batu saluran kemih. Nah, jadi kita langsung aja ke overview case-nya. Nah, di mana itu diceritakan bahwa Tuan C usianya itu ini 45 tahun dengan keluhan utama nyeri di akhir berkemih sejak 3 hari yang lalu. Ini sifatnya itu masih akut. Nah, nyeri di akhir ini merupakan kemungkinan ada kelainan buli-buli, karena kalau nyeri di awal itu biasanya gangguannya di uretra. Kalau nyeri di akhir berkemih itu gangguan itu ada di buli-buli. Jadi nyeri ini timbul karena inflamasi. Jadi si mediator inflamasi yang mensensitisasi nasi reseptor sehingga timbul nyeri. Kemudian dari RPS-nya itu nyeri dirasakan di ujung penis dan buah zakar. Ini merupakan river vein, jadi inflamasi pada mukosa buli-buli, terutama di orificium uretra externa, di mana inflamasi pada ginjal ini seringkali dirasakan di daerah skrotum gitu. Kemudian tidak nyaman sewaktu berkemih. Nah, ini tidak nyaman berarti ada inflamasi di buli-buli, terus di dalam bias setelah berkemih, jadi merasa tidak puas gitu dan tidak tuntas, dan dengan rasa anyang-anyangan dan BAK-nya itu sering tapi sedikit. Terus seringkali BAK ini tidak bisa ditahan, berarti urgensi ya, yang bisa urgensi. Terus rasa anyang-anyangan, rasa panas di ari-ari atau perut bagian bawah. Ini disebut dengan dysuria. Ini itu dia tuh ada gangguan di saluran kemihnya. Terus BAK sering dan sedikit-sedikit. Nah, ini berhubungan dengan kondisi anyang-anyangan dan didukung kondisi dari volume yang keluar sedikit, tidak tuntas, dan adanya nyeri. Terus urin yang keluar berwarnanya itu kuning keruh sampai kemerahan, kadang bercampur dengan darah segar yang menetes di akhir BAK dan kadang berbusa. Nah, ini berbusa ini menunjukkan adanya protein atau asam empedu akibat kerusakan ginjal. Terus dia itu kan ada kemerahan, jadi ada hematuria, di mana hematuri ini penyebabnya bisa karena trauma, infeksi ganas atau keganasan, atau karena adanya batu. Nah, karena dia nyeri di akhir berkemih itu disebut dengan nyeri terminal. Itu kalau nyeri terminal itu kemungkinan si kerusakannya itu ada di leher bladder atau di plasa ataupun di area trigonal ya. Terus nyeri pada pinggang kanannya, jadi pada pinggang kanan menjalar sampai ke paha. Nah, ini adalah nyeri yang sangat khas ya pada penyakit batu ginjal atau nefrolithiasis akibat spasme otot pada ureter karena gerakan peristaltiknya itu terhambat oleh batu. Jadi kayak nyeri kolik gitu kan. Ini khas ya, ini sangat khas sekali. Itu nyeri pada pinggang kanannya menjalar sampai ke paha. Kemudian RPD-nya pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya dan kemudian keluar batu berpasir. Nah, ini ada stone, berarti ini kita hipotesis stone disease saat BAK 3 tahun yang lalu. Tidak ke dokter urologi, berarti ini mengalami rekurensi. Kemudian dari RPK-nya ayah pasien ini mengalami keluhan serupa, berarti ada kemungkinan dia genetik dan risiko punya kebiasaan famili yang sama. Kemudian RV-SOS-nya itu pasien adalah pegawai swasta bagian administrasi yang bekerja lebih sering dalam posisi duduk di depan komputer di ruang ber-AC, durasi kerja dapat 1 jam per hari. Ini merupakan kayak kebiasaan pasien yang kurang mobilisasi, kurang minum, ya bisa jadi kurang minum. Pasien jarang berolahraga dan jarang minum air putih ya, dia kurang minum, jadi dia tuh kan low physical activity ya. Nah, jadi dari kurang minum ini bisa meningkatkan saturasi urin. Nah, ketika urin makin pekat itu bisa meningkatkan konsentrasi urin dan memicu terbentuknya kristal kalsium, asam urat, dan fosfat. Jadi urin pekat itu lama-kelamaan bisa kayak mengkristal gitu kan. Terus dari RPO-nya 2 minggu sebelumnya itu pasien masuk IGD karena nyeri hebat pada pinggang kanannya dan mual muntah. Nah, ini berarti apa ini tuh? Dia tuh sakit pinggang. Sakit pinggang
Nah, ini tuh respon tubuh, mual muntah ini respon tubuh terhadap nyeri yang parah. Terus setelah disuntik, di IGD nyeri reda dan pasien dibekali obat, kemudian dianjurkan kontrol ke urologi, tapi pasien ini belum ke urologi. Nah, ini tuh mungkin aja dia dikasih analgetik, tapi memang secara pengobatan belum tuntas gitu. Karena suatu saat, karena kan dia cuma menghilangkan gejalanya aja. Terus sudah seminggu minum Panadol 3 kali sehari, 1 tablet untuk menghilangkan demam. Nah, karena dia itu ada bisa aja gitu ya, kalau demam itu kan karena infeksi gitu ya, karena ada resistensi urin, dia menyebabkan mikroorganisme yang meningkat, jadi inflamasi, set point termostat meningkat, dan timbul demam. Dimana si Panadol ini tuh adalah obatnya aktif ya, bahan aktif paracetamol, sifatnya itu analgetik, jadi untuk yang nyeri ringan sedang. Nah, dari hasil anamnesis itu maka diambil beberapa hipotesis, yaitu nefrolitiasis, ureterolitiasis, vesikulitiasis, ureterolitiasis, dan ISK. Jadi sebetulnya sama sih ya, semuanya itu batu, intinya litiasis itu batu. Hanya saja yang membedakan itu ada lokasinya, lokasi ditambah ISK. Karena ada gangguan saat yang nyeri saat PAK gitu ya, ketidaknyamanan PAK gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya itu ada tampak sakit sedang, kesadaran yang kompos mentis, terus TB-nya sekian, berat badannya sekian, itu bakal berdasarkan perhitungan BMI 19,15, itu normal. Kemudian pemeriksaan tanda vital, tekanan darahnya itu untuk 130 itu masih hipertensi derajat 1, nadinya 90, RR-nya nadi normal, RR-nya 24. Nah, ini RR 24 ini kemungkinan karena disebabkan suhu yang meningkat. Terus suhu di sini meningkat, suhu febris gitu ya, karena mungkin ada inflamasi sistemik, ada demam. Kemudian status generalisnya dalam batas normal. Status urologinya di sini yang paling beda itu ada nyeri ketok di kanan. Ini harus kita tandai berarti ada gangguan di kanan ya, ada di daerah ginjal kanan, dimana si nyerinya itu mungkin aja ada batu ginjal, bisa juga ya batu ginjal sih yang paling mungkin ya, atau bisa karena pembesaran ginjal. Karena kalau nyeri ketok ditambah nyeri tekan itu biasanya tuh ada di nefrolitiasis dan ureterolitiasis. Terus di pemeriksaan suprasimfisisnya itu tidak distensi, tidak ada nyeri, tidak ada nyeri tekan, massa negatif, kesan buli kosong, ini normal. Terus genitalia eksternal normal, berarti tidak ada gangguan di area genital. Terus di rectal touche itu ada anus tenang, tonus sphincter ani baik, ampula tidak kolaps, mukosa licin, prostat teraba kenyal, simetris, tidak ada nodul, nyeri tekan negatif, pul atas teraba, taksiran berat prostat itu di bawah 40 gram, bulbo cavernosus reflex positif, dan sarung pada sarung tangan tidak terdapat lendir darah dan feses. Berarti di sini tampaknya pada rectal touche-nya itu baik ya, normal. Kemudian di pemeriksaan lab darah, HB, HT ini normal, tapi dalam batas bawah. Mungkin karena ada darah ya di urin. Terus leukosit naik, dan itu karena infeksi juga. Terus ureum kreatinin itu normal, berarti tidak gangguan di ginjal. Asam urat juga 7 itu normal, tapi batas atas. Jadi kemungkinan itu batunya itu dari asam urat. Terus di pemeriksaan urinalisa, warna kuning keruh kemerahan, ini hematuri yang memperkuat infeksi dan batu saluran kemih ya, karena dia tuh kuning, udah keruh kan. Kalau urinnya udah keruh tuh udah sangat memungkinkan, udah mungkin bisa aja gitu dia tuh infeksi atau batu saluran kemih. pH-nya 6, ini pH asam. Ini meningkatkan infeksi dan presipitasi kristal pembentuk batu yang memang kondisi asam ini memudahkan pembentukan batu. Berat jenisnya normal, mikroskopiknya leukosit meningkat karena memang ada stagnansi urin ya yang disebabkan batu, sehingga ya akhirnya ya infeksi. Terus eritrosit meningkat, jadi ada hematuri, dia tuh bakal ada cedera ya karena si batu itu. Terus ada kristal oksalat 3 positif 3. Terus nah ini berarti inilah penyebabnya gitu si batu pada genitourinarianya.
Terus bakterinya positif. Nah, ini bakteri positifnya adalah penyebab kenapa urin jadi keruh. Terus untuk kultur urinnya itu masih menunggu hasil sementara diberikan antibiotik empiris. Nah, jadi kultur urin ini untuk mengetahui jenis bakterinya yang lebih tepatnya lagi dan untuk menentukan tata laksana karena kan banyak sekali ya resistensi bakteri. Selanjutnya lanjut ke pemeriksaan penunjang. Ini di pemeriksaan penunjang ini hasil USG ginjal bulinya itu hidronefrosis kanan derajat sedang, batu ginjal kanan pada pul bawah ukuran diameter 10 mm, batu vesiko uretero junction kanan ukuran diameter 9 mm. Nah, ini menjadi semacam golden diagnosis. Ini jelas ya bahwa memang batunya itu ada jadi ada hidronefrosis. Ini menandakan ada pengumpulan urin yang tidak normal di dalam pelvis ginjal yang disebabkan karena obstruksi drainase urin. Jadi ada batu vesical uretary junction ya. Itu kan daerah penyempitan ya. Ukurannya itu 9 mm. Dan ada hidronefrosis. Hidronefrosis berarti kalau hidronefrosis berarti ya mungkin aja nefrolitiasis. Terus BNO KUB patopulus abdomen itu tidak tampak bayangan radio opak sepanjang proyeksi tractus urinarius. Terus ya tidak tampak bayangan radio opak sepanjang proyeksi tractus urinarius. Selanjutnya itu dari pemeriksaan IVU intravena uretrografi itu setelah 5 menit tampak kontras sudah mengisi ginjal dengan ureter proksimal kiri. Itu setelah 15 menit tampak kontrasnya sudah mengisi ginjal dan ureter kanan, dan di sini harus kita tandai bahwa ada dilatasi sistem valvulochalices kanan derajat 2, tampak ada batu ginjal kalis inferior kanan ukuran 10 kali 9 mm. Nah, ini jadi batu ginjalnya itu kalis inferior di sistem valvulochalices kanan. Terus setelah 30 menit tampak kontras itu sudah mengisi buli, tampak batu nih ada pada vesical uretero junction ukuran 9 kali 5 mm, dan kontras berhenti karena di bayangan radio opak dengan dilatasi pada bagian proksimalnya. Kemudian setelah 60 menit ya ada mukosa buli rata, tidak ada filling defect, tidak ada indentasi, fosfoidnya terdapat resio kontras di buli dan sistem valvulochalices kiri, masih banyak sisa kontras di sistem valvulochalices dan ureter kanan. Nah, jadi ini tuh pemeriksaan IVU ini untuk melihat atau kelainan gitu ya, apakah di ginjal, apakah si batunya itu ada di ginjal, di buli, di ureter, dan kelainannya itu ada tadi radiolucen ginjal kanan atau calyx inferior gitu. Maka dari hasil pemeriksaan di atas kita tegakkan diagnosisnya itu adalah batu radiolucen ya, ada batu radiolucen ginjal kanan calyx inferior ini ukuran 10 kali 9 mili, dan batu uretero vesical junction di ureter distal kanan ukuran 9 kali 5 mili dengan hidronefrosis kanan derajat sedang. Itu ditegakkan diagnosisnya batu ya. Kenapa uretero vesiko itu dieliminasi? Ya jelas ya, karena dari pemeriksaan IV juga lokasi batunya itu bukan di ureter, bukan di vesika urinari, dan bukan juga di uretro gitu. ISK itu dieliminasi karena ISK itu kan bukan karena batu ya, dia itu intersalan kemih biasanya itu jadi ya ISK ini kita eliminasi karena memang kan sudah sangat jelas ini batu kan. Nah, tata laksananya yang pertama itu ada analgetik, antipiretik, bisa dikasih ibuprofen, di mana mekanisme kerjanya itu adalah menghambat aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2, jadi meredakan nyeri. Terus ada antibiotik empiris 5-7 hari, kemudian kasih antibiotik sesuai kultur. Contohnya itu adalah ciprofloxacin dan cotrimoxazole. Terus bisa juga endoskopi atau bedah terbuka atau SWL. Jadi ini tuh tata laksana untuk batunya, di mana si endoskopi ini adalah prosedur memasukkan alat kemudian dipecahkan dengan gelombang udara. Nantinya si batunya itu keluar lewat urin. Kalau bedah terbuka, ya bedah terbuka gitu ya. Terus ada SWL ini terapi non invasif, di mana biasanya dilakukan pada batu yang kecil atau jarak kulit batunya itu tidak terlalu jauh dan batunya itu tidak terlalu keras. Batu ini dihancurkan dengan gelombang kejut melalui alat dari luar.
nantinya tuh keluar bersama urin. Baik, sekian dapat saya sampaikan untuk interpretasi kasus ketiga mengenai batuk saluran kemih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.